banget bisa kabur dari Indonesia, apalagi setelah ngeliat video ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat atau malah Bapak makan uang mereka? Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Selamat siang teman-teman, dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0/0. Baru tadi kita saksikan gitu ya, ada konten itu ya kabur aja lah dulu gitu. Kabur aja lah ini lagi rame sekarang dan lagi viral. Banyak teman-teman yang di luar negeri sana pada membuat konten dan mengajak seperti itu. Lebih baik ditinggal negeri orang, bisa membiayai muka usaha di sini dan membiayai membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Sindirannya tepat banget ya. Saya buka lapangan kerja itu membagikan hasil, istilahnya membuat peluang bagi rakyat. Atau Bapak sudah melakukan demikian, atau Bapak cuma memakan uang mereka? Ya, dalam hal ini ya Bahlil ya memang makan uang rakyat, tapi dalam konteks gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya itu kan uang rakyat. Kalau uangnya rakyat dalam tanda kutip itu ya Pak Gid nggak tahu, belum ada datanya kan gitu. Dalam hal ini banyak netizennya yang menyikapi seperti ini gitu. Jadi Pak Gid nggak ngerti nih, Bahlil itu mau ngomong tuh dipikir apa enggak gitu loh. Jadi bentar bikin polemik, ya. Bentar bikin polemik. Padahal Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran ya, ini tuh mentargetkan pengiriman 420.000 TKI, tenaga kerja Indonesia, yang mentargetkan pemasukan atau devisa itu sekitar 436 triliun. Nah, kalau ini yang ditargetkan tadi pengiriman 420.000 ya. Kemudian target devisanya adalah 436 triliun. Kalau ini belum dibilang nasionalis, terus apa lagi? Seperti yang tadi Pak Gid cuplik juga dari akun Instagramnya Mbak Vicky. Nah, itu kan kelihatan ya. Artinya di situ Bahlil ini mikir apa enggak gitu loh. Atau memang Bahlil ini baperan, atau yang jelas ya kita tahulah dia membela pemimpin-pemimpinnya, gitu. Tanda kutip ya, pemimpinnya kita tahulah. Ada dua tuh pemimpinnya. Kerjaan di bidang gas kemarin, masalah gas nggak beres gitu. Yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seorang ibu ya di Bekasi. Sekarang bikin lagi kayak gini tanpa data-data yang konkret. Maksudnya apa gitu? Hanya sindir-sindiran terhadap masyarakat. Dan di sini Mahfud MD juga menyinggung gitu loh. Kalau ada ketidakberesan dan rakyat ini pengen keluar negeri, itu harusnya koreksi dengan sistem yang dibuat, dengan mekanisme yang terjadi di lapangan, harusnya koreksi seperti itu. Dan ada satu lagi ya, yang Wamenaker itu mengatakan kalau mau pergi aja, kalau nggak bisa ya nggak usah balik kembali gitu. Ya, ini pernyataan pemimpin, katakanlah aparat negara yang baperan kalau menurut Pak Gid. Sedangkan dia sendiri itu tidak bisa membuatkan kebijakan yang artinya tingkat pengangguran itu nggak bisa ditekan juga sama dia. Jadi cuma omon ya seperti Bahlil tadi, sama aja dia, cuma belain pemimpinnya. Melindungi oligarki itu jelas, terus membela pemimpinnya apalagi, ya, seperti itu. Kita nggak ngerti lagi ya. Jadi mereka itu bekerja demi kepentingan oligarki dan pemimpin, bukan demi kepentingan rakyat. Yang jelas-jelas seperti pagar laut kan sudah jelas. Pura-pura tidak tahu gitu kan kementeriannya. Kemudian malah pagar laut dicabutin, malah protes. Ini kan barang bukti yang sebetulnya alasan-alasan itu dibuat tidak masuk akal. Kalau kita lihat angka pengangguran, yaitu mencapai 4,97 itu kalau kan dikalikan
4,97% ya dikalikan dengan 283 jiwa, itu kira-kira ya ada 10 juta pengangguran. Nah, kalau sampai angka pengangguran seperti itu, kemudian gaji rata-rata ya 3.270.000 per bulan, bayangkan 3.270.000 per bulan, habis buat makan. Dimanapun tempatnya, apalagi kalau di kota-kota besar, buat makan aja nggak cukup lah sekeluarga itu. Nah ini kalau di kota kecil, oke lah bisa buat makan ya, apalagi daerah kabupaten. Tapi kalau kelas-kelas kabupaten di Indonesia kan UMR-nya itu paling sekitar 2 jutaan upah minimum kabupatennya. Itu kalau dibuat rata-rata gitu ya. Kalau 1,8 ya nggak sampai 100.000 per hari, untuk biaya hidup itu akan sulit. Kalau mereka akan melakukan kerja di luar negeri atau keluar negeri, nah ini pemerintah tuh harus mendukung, sangat-sangat mendukung, karena pemerintah sendiri tidak mampu menanggulangi pertama tadi tingkat pengangguran, kedua juga masalah UMR atau katakan ini untuk biaya hidup, ini pas-pasan banget. Jadi nggak usah ngomong lah, kalau orang pergi ke luar negeri itu perlu diragukan nasionalismenya, nggak usah ngomong, bener kata Mbak Vicky tadi. Jangan dilihat dari situnya. Kalau kalau mencari kerja atau pergi ke luar negeri itu kan bukan masalah nasionalisme atau tidak, tapi mencari penghidupan yang lebih layak. Ya kita bisa lihat gitu, kalau mereka yang berhasil gitu ya kerja di luar negeri itu pulang kampung atau uang dikirimkan yang ke kampungnya itu gede-gede loh, nggak main-main. Jadi Bahlil ini cuma omong aja, nggak bisa kerja, kayak gini masih bisa dipakai juga gitu. Pak Igit nggak ngerti juga gitu. Oke teman-teman, menurut Pak Igit ini cukup sekian, yang artinya kalau jadi pejabat publik ya nggak usah bahlul, yang artinya tidak usah baperan gitu. Ini yang diperlihatkan oleh Bahlil dan Wamenaker ya, dilihatkan tuh seperti itu. Yang satu ngomong meragukan rasa nasionalisme, yang satu kalau udah pergi nggak usah kembali. Maksudnya apa gitu loh? Lihat data ya, lihat data targetnya pengiriman tahun ini itu 425.000. Dan target devisa yang masuk itu 436.000. Ini karena kekurangan atau keburukan dari manajemen yang ada di Indonesia. Itu harus buat koreksi diri gitu loh. Jadi kritikan-kritikan dari masyarakat ini yang sifatnya kritik, bukan mencela atau menjelekkan secara pribadi, ini pertama diterima, ditelaah, buat introspeksi diri. Jangan malah ngomong yang ngawur-ngawur nggak jelas. Dan menurut Pak Igit, kalau bisa kabur dulu aja. Oke teman-teman, menurut Pak Igit cukup sekian dan terima kasih.